Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan Buset Gaming. Kali ini masih bermain One Piece The Strongest. Dan ya seperti yang udah kita duga bersama-sama, dan muncul lagi Super Value Group Purchase ya. Ini tinggal menunggu aja, kira-kira sultan-sultan kita masih mampu nggak nih ya. Soalnya baru 2 minggu atau 3 minggu ya, sekitar 2 minggu ya kayaknya ya, sekitar 2 mingguan. Dan di sini sih udah, kalau dari ininya sih udah lumayan sih ya, yang beli udah sekitar sudah 357 kali beli untuk para sultan-sultan kita ya, terutama di server gua sih ya. Bagaimana keadaan server kalian? Apakah nanti bisa memenuhi target ya sebagai pemain gratisan ya? Kita tunggu aja sampai 50% ya. Ya apa boleh buat, nggak bisa membantu ya. Ya dipersorry aja untuk para sultan-sultan ya. Jadi kita nggak, untuk secara free player nggak bisa bantu kalian semua ya. Gua doakan kalian semua bisa meringankan beban para free player semuanya ya, biar nanti developernya kepanasan. Angan-angan sih kalau menurut gua ini kenapa kok sering apa ya, sering group purchase. Mungkin ini buat uang jajan mungkin ya. Kan semakin banyak yang top up, semakin banyak juga penghasilannya ya. Terutama ini kan mau liburan Natal dan Tahun Baru tentunya ya. Otomatis kalau namanya apa ya, liburan apa sih, gua lupa sih ya. Yang pasti ya cuan. Cuan. Ya udahlah, mereka yang penting kita disediakan. Yang penting kita semua disediakan game yang indah, yang apa ya istilahnya itu, yang bisa menghibur ya. Walaupun ya kalian tahu sendirilah kondisi game ini seperti apa ya. Bagus sih, cuma agak ya begitulah. Udah ya, kita coba review sedikit tentang di time page time exchange. Untuk di sini hadiahnya apa ya? Kalau kemarin sih apa ya, gue apa ya, gue lupa sih, nggak terlalu cek sih. Monkey King dan juga Enmazuru ini nggak terlalu wah sekali ya, nggak terlalu favorit, terutama Enmazuru itu sebenarnya bagus ya, cuma ya mungkin karena dia Dark Spirit jadi kurang menjadi favorit ya. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Sudahlah, gue coba cek dulu aja untuk kotanya, hadiahnya apaan ya. Ini di sini diamond gue cuma 4.600 loh, kurang isinya. 4.600 kemarin aja total berapa ya, 22.000 ya, nggak dapat. Sebenarnya ada penyesalan juga sih ya, kenapa gue nggak simpen aja buat event ini. Soalnya kan kalau gue simpen ini udah pasti dapatnya, paling nggak kan gue udah punya DM 30.000 ya. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, yang belum marilah kita mulai lagi. Apanya dimulai, ini yang pasti nggak bisa ikut. Dan kita coba buka isinya, kira-kira karakternya apa untuk di sini ya. Apakah Fujitora lagi ya? Semoga sih bukan, yang lain lah ya. Dah, Sengoku. kampret malah Sengoku ya. Ini nggak lebih bagus dari Fujitora, mending Fujitora sih, mending banget sih. Bagusan Fujitora sama sekali, bahasanya gimana sih, lebih bagus sekali Fujitora ya, gimana sih, udahlah pokoknya gitu ya. 30 cuma dapat 4, rate-nya agak buruk juga sih, lumayan buruk. Oke, untuk karakter gratisannya, hadiahnya itu tadi sih Sengoku ya. Sengoku untuk terutama yang player baru, Sengoku mungkin ada yang tanya, Bang, Sengoku bagus nggak Bang? Oke lah, sekarang kalau kalian penasaran sih, gua reviewkan sedikit tentang Sengoku. Apakah Sengoku itu bagus? Ya kita lihat bersama-sama. Kalau nggak salah dulu udah gue pernah review sih si Sengoku kemarin ya. Ya daripada, kalau menurut gue sih daripada City sih mending Sengoku sih. Ini tipe skill ya.
Sengoku ini tipe skill kalau nggak salah stun sih ya, dia bisa stun kalau nggak salah sih. Kalau saya ingat gua dia itu bisa stun untuk skillnya ya, daripada nggak dapat C17 sih ya, karena untuk bagi yang kekurangan DM atau bagi yang nggak nutut, nggak cukup DM-nya, mending ikut yang nyari ini aja sih, untuk terutama untuk player-player baru sih, daripada nggak dapat karakter sih. Oke. Dan ini termasuk Dark Spirit, nggak terlalu diuntungkan ya, karena Dark Spirit itu ya begitulah pokoknya. Yaitu tipe-tipe kalau Dark Spirit itu ini balas dendam ya, jadi diserang setelah itu nyerang balik. Jadi seperti itulah kurang lebih. Dan oke lah, kita bahas sebentar. Jadi ini untuk skill attack-nya single unit ya, single unit. Terus ini bisa meningkatkan crit strength 20% dan damage rate 15, dan menurunkan crit resist lawan 15%. Jadi ya lumayan sih ya, bagus. Kalau tim skill itu kalau menurut gue sih kan pendukung, lebih ke pendukung ya. Jadi ini biasanya kalau tim skill itu digunakan untuk mengeboost booster, menjadi booster dari defense ataupun ATK. Jadi seperti itu. Dan untuk ultimate skillnya ya, jadi ini menyerang lain, jadi menyerang dua musuh, dan ketika melepaskan ultimate skill ya meningkatkan on crit rate 50% dan crit strength 30%. Wah, rate-nya bagus juga nih untuk critnya ya. Terus meningkatkan damage rate untuk siapa saja 15% dan ATK 15%. Dan setelah awaken ini kok nggak ada stunnya sih ya. Setelah awaken unleashing ultimate skill, dan ini bisa apa namanya, bisa heal ya. Jadi bisa heal teman maksimal 25%. Kalau nggak salah kemarin sepertinya bisa stun ya. Wah, ini kemarin nerf ya ternyata. Meningkatkan ATK 16%, defense 16%, dan meningkatkan crit rate 25%, dan ada 35% wadah ya, ada 35% stun ketika menyerang. Jadi ini masih bisa, gua kira nggak bisa, cuma untuk pasifnya cuma segini ya, nggak terlalu spesial sih ya. Cuma ya dia itu tipe-tipe crit ya, critical ya, sepertinya critical. Coba gue lihat, ini sayangnya dark ya. Jadi finally bagus nggak begitu bagus, udah itu aja. Jadi ada yang tanya-tanya nggak begitu bagus ya, cuma daripada nggak dapat C17 ya bener ya. Soalnya sekarang jadi SSR ya. Ya daripada nggak dapat SSR ya, ini lumayan juga sih, karena ini kritikalnya tinggi, lumayan tinggi sih kritikalnya. Oke, jadi seperti itu untuk Sengoku-nya ya. Dan untuk Chopper kemarin sedikit banyak udah kita bahas. Dan untuk pembahasan berikutnya ya mungkin nunggu kalau ada yang dapat ya. Jadi kalau mungkin ada yang dapat Chopper ya, dan ntar kita reviewkan sekalian sih ya. Jadi siapa yang mungkin yang punya Chopper ya, bisa didaftarkan review sama gua ya kalau mau ya. Kalau nggak mau ya sudahlah ya. Jadi ya gua nggak bisa ngasih apa-apa, cuma nggak bisa ngasih terima kasih ya. Ya mungkin bisa memamerkan akun-akun kalian ya, mungkin juga kalau akunnya mungkin ada saran dari teman-teman, kan biasanya setelah direview itu pasti ada yang menanggapi ya, ini kurang gini ataupun yang bagus gini, itu kurang bagus ya. Ya cuma gitu aja sih. Dan kita lihat Chopper tipe skill ya mudah nih. Modelnya bukan di sini sih ya, seharusnya kan di food ya. Oh iya, kemarin gue didapat informasi ya, katanya ini Chopper yang berada di Pulau Manusia Ikan ya, bener nggak ya? Jadi ini Chopper ketika berada di Pulau Manusia Ikan sih kalau nggak salah baca sih ya. Jadi ini Franky, ini Chopper. Jadi ini dua-duanya jika dipasang ya, kemarin udah gue sempat bahas ya, itu bagus ya kalau punya Franky, punya Chopper itu diduetkan
itu bakalan wah gede banget ya. Dan udahlah, cukup seperti itu aja. Kita doakan bersama-sama supaya para free player bisa menembuskan sampai 50%, biar kita semuanya yang free player bisa berbangga dan bisa mengikuti ini, terutama mendapatkan reward mana ya, server. Nah ini dia 888 diamond dan lainnya, jadi totalnya sekitar 12.000 ya. Lumayan. Dan yang dipastikan kalau ini cuma sekitar 20.000 atau 25.000, nggak usah nekat sih ya. Ya kecuali memang kalian pede sekali dan nggak ada rasa bersalah ketika nggak dapat ya. Tapi kalau saran gue, kalau cuma 20.000 ya nggak usah sih ya, bagi yang free atau bagi pemain yang baru ya. Kalau untuk pemain yang lama itu kan lebih mencari speed ya, jadi itu ya bagus juga sih kalau nyari yang bagian yang Christmas ini ya, soalnya hadiahnya kan food ya, banyakkan foodnya. Kalau di yang satunya itu banyakkan belinya. Kalau di sini itu banyak belinya. Kalau belinya habis bisa nyari di sini. Kalau mau nyari speed nyari di sini ya. Tapi untuk rate-nya gimana bang? Bagusan yang mana ya? Tadi kan udah gue bilang. Kalau yang newbie pilih aja ini aja sih. Terus kalau yang udah senior ya pilih ini bisa. Oke lah. Jadi kalau menurut gue seperti itu, dan thanks for watching. I'll be back. Ciao.